nyari pun nggak ada, Glenis, sampai ke ujung dunia. Katanya menurut orang-orang nggak bisa kita nyari berdasarkan telepon, harus kita datengin. Mana mungkin lah kita ngegotong-gotong orang sakit door to door ke rumah sakit. Juli lalu, lonjakan kasus corona tak terkendali. Fasilitas penuh, cari sana-sini tak dijumpai. Pasien positif tak semua dilayani. Isolasi mandiri jadi opsi. Namun, kematian menghantui. Mencari data bak mencari jarum di tumpukan jerami. Tugas siapa saling lindungi? Pemerintah perlu kaji kebijakan lebih rinci. Shirley adalah salah satu penyintas COVID yang menjalani isolasi mandiri. Meski mengaku khawatir menularkan ke anggota keluarga, Shirley memilih isolasi mandiri karena penuhnya fasilitas kesehatan karena lonjakan kasus aktif kala itu. Ia pun sempat menggunakan layanan telemedis ketika terpapar COVID, namun hanya untuk berkonsultasi. Ya, karena waktu saya positif itu memang kan kasusnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan setelah saya diskusi dengan banyak orang memang menyarankan isolasi saja, isolasi di rumah maksudnya. Karena satu, gejala saya tidak terlalu parah juga, masih bisa di rumah gitu ya, tentunya lebih nyaman di rumah juga. Dan menurut saran dari orang-orang juga biarkan kita berikan kesempatan buat orang-orang yang lebih membutuhkan bed rumah sakit gitu dibandingkan saya yang mungkin masih muda, gejalanya nggak terlalu parah. Namun cerita berbeda dirasakan Liz yang harus kehilangan ibunda tercinta saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Gejala ringan yang dialami ibunya membuat dokter memutuskan untuk isolasi di rumah. Namun saat isolasi mandiri, kondisi ibunya memburuk. Ibunya pun tak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di tengah melonjaknya kasus positif COVID-19. Nah, kita nyari pun nggak ada, Glenis, sampai ke ujung dunia. Katanya menurut orang-orang nggak bisa kita nyari berdasarkan telepon, harus kita datengin. Mana mungkin lah kita ngegotong-gotong orang sakit door to door ke rumah sakit, ya kan? Lonjakan kasus positif di Indonesia terus naik memasuki pekan kedua bulan Juni 2021. Sejak 17 Juni, kasus harian menembus angka 10.000 lebih per hari. Penambahan kasus harian Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Di penghujung Juni 2021, kejutan kembali terjadi. Kasus baru corona pecah rekor sebanyak 21.897 kasus dengan kematian sebanyak 467 orang dalam satu hari. Hanya dalam 2 pekan, kasus aktif meningkat hingga 11.000 lebih. Untuk menekan lonjakan kasus, pemerintah memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wilayah Jawa Bali diputuskan untuk melaksanakan PPKM darurat dari 2 Juli hingga 17 Juli dan diperpanjang hingga saat ini. Lonjakan kasus COVID ini telah diprediksi oleh tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Peringatan telah diberikan saat mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi peningkatan kasus. Kenaikan kasus di Kudus, ditambah lagi kenaikan kasus di Jawa Timur mulai dari Bangkalan, kemudian beberapa wilayah di sekitar Kudus dan Jawa Timur. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara epidemiologi kondisi kenaikan kasus ini sudah bisa diprediksi. Termasuk ini nanti pada saat mulai sekarang bulan Juli, Agustus kalau ada event 17 Agustusan, ditambah lagi juga dengan kalau memang itu sekolah dibuka, ya tatap muka dibuka, itu juga akan membawa satu kondisi kenaikan kasus yang bisa muncul di beberapa daerah itu. Dengan sistem estafet ya atau menunggu ya, dia bersamaan paralel ketika dia sudah menyebar, ketika terjadi indeks case di setiap pulau besar itu ya dia sudah dengan sendirinya bergerak cepat tanpa
bisa kita hindari kalau kapasitas testing, tracing kita masih seperti saat ini. Kita tidak bisa mengejar kecepatan dari virus ini menyebar. Nah, oleh karena itu sangat logis dan wajar bila kita memang diprediksi untuk keluar terakhir. Keluar itu kapan? Ya bisa akhir tahun depan. Koalisi Warga untuk Lapor COVID merilis data yang membuat kita tersentak. Dalam kurun waktu 2 bulan, 2.000 lebih masyarakat Indonesia meninggal karena isolasi mandiri. Salah satu inisiator lawan COVID, Ahmad Arif menjelaskan, data ini dikumpulkan dengan mendata keluarga pasien isoman yang meninggal melalui media sosial atau WhatsApp group. Temuan di lapangan menyebutkan kematian isoman terjadi karena pasien tidak mendapatkan akses ke rumah sakit ketika mengalami perburukan. Ya, jadi terutama dari warga yang ini ya, yang melapor aktif atau yang kemudian kami telusuri melalui kontak pribadi gitu. Biasanya kami juga mengumpulkan alasannya atau kronologinya gitu. Sebenarnya kenapa sih meninggal isoman? Nah, memang mayoritas ya ada karakter yang relatif berbeda sebenarnya. Karakter masyarakat yang di urban ya seperti Jakarta dan beberapa kota besar sekitarnya itu memang rata-rata karena mereka tidak dapat rumah sakit memang. Jadi memang gejala sudah berat gitu ya dan membutuhkan rumah sakit tapi sudah berupaya ke rumah sakit dan ditolak gitu. Jadi ini cukup banyak sekali yang kami temukan, sementara perawatan di rumah untuk COVID yang sudah gejala berat itu kan sangat sulit ya, karena terutama salah satunya ya kesulitan terhadap oksigen. Melansir data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada situs corona.go.id, pada 26 Juli 2021 terdapat 31.895 pasien COVID yang menjalani isoman, di mana data ini tersebar di beberapa daerah. Kondisi penuhnya fasilitas kesehatan membuat pemerintah menganjurkan layanan telemedis. Telemedis merupakan layanan medis online yang memungkinkan dokter atau tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan dari jarak jauh. Telemedis memudahkan pasien isoman untuk mendapatkan vitamin dan obat tanpa harus ke rumah sakit. Kita tahu kalau pasien OTG dan gejala ringan itu kan relatif gejala klinisnya itu sangat tidak terlalu bermasalah ya. Dan tentunya banyak yang kemudian kalau positif kan juga tidak mungkin untuk melakukan interaksi keluar rumah ya, kemudian apalagi harus kemudian mengantri di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kan apalagi saat ini kan fasilitas pelayanan kesehatan itu cukup padat ya kegiatannya, sehingga pasti akan menunggu cukup lama waktunya. Nah, untuk meminimalisir resiko tadi penularan dan juga resiko tentunya menunggu yang lama, alternatif penggunaan telemedicine ini bisa menjadi salah satu upaya untuk kemudian seseorang yang melakukan isolasi mandiri berkonsultasi, ya kan? Jadi dengan misalnya kita ada masyarakat yang kemudian periksa laboratorium terus hasilnya positif. Nah, terus dia tidak tahu harus konsultasi kemana. Kalau ke puskesmas mungkin belum waktunya, atau kalau ke rumah sakit harus antri ya. Nah, tentunya dengan telemedicine ini, dengan kemudian masyarakat yang memeriksakan diri di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, yang kemudian nanti akan mendapatkan voucher dan link khusus ya, sehingga mereka tinggal klik dan ini diberikan secara gratis ya untuk 2 kali konsultasi. Ini akan membantu mereka kalau kemudian ada konsultasi-konsultasi tadi yang misalnya ada perubahan gejala, apakah wah ini saya kok tambah berat sakitnya, saya harus kemana, apakah saya harus ke rumah sakit, ataukah saya harus minum obat yang lain. Dengan konsultasi ini kan akan terjadi ya seperti itu, dan akses untuk pengobatan isoman yang selama ini mungkin ada sebagian harus membeli sendiri, ada yang juga mungkin menunggu dari puskesmas waktunya belum dapat ya, ini tentunya akan mudah dengan adanya pelayanan telemedicine. Jadi kita tahu bahwa di masa pandemi ini kan pemanfaatan teknologi kan sangat besar ya untuk memudahkan, termasuk juga tadi untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Terkait hal ini, Ketua Mitigasi ID, Adib Humaydi, mengusulkan melibatkan masyarakat dalam pemantauan pasien COVID. Saat ini, dokter yang tergabung dalam ID di sejumlah daerah secara sporadis melakukan supervisi pemantauan pasien isoman bersama Satgas RT/RW. Teman ID, teman-teman komunitas dokter sudah membuat ada namanya WhatsApp group call atau kelompok-kelompok WA group yang itu bisa kemudian diakses juga oleh masyarakat, baik itu melalui teman Ikatan Dokter Indonesia atau melalui kelompok-kelompok dokter. Sekarang kan sudah ada dan mereka juga free gitu. Masyarakat bisa mengakses gitu loh. Cuman mungkin nanti adalah kesulitannya pada saat kemudian masyarakat harus membutuhkan obat. Nah, terus kemudian yang paling penting sebenarnya sekarang adalah pemantauan yang bisa dilakukan juga oleh masyarakat. Tapi tetap disupervisi, dipandu oleh siapa? Oleh tenaga dokter, tenaga kesehatan. Siapa masyarakat? Tentunya yang paling bawah apa? RT RW-nya. Satgas RT RW ini menjadi penting untuk kemudian bisa memantau. Jadi kemudian jangan sampai tiba-tiba RT-nya baru tahu, oh ternyata dia habis isolasi mandiri meninggal. Akhirnya baru tahu gitu loh. Padahal seharusnya kalau mamanya bisa dilaporkan dari awal, maka tentunya ada daya dukung dari masyarakat juga. Dan ini sekali lagi tolong jangan stigma pasien yang terkena COVID. Kalau dia jujur itu akan lebih baik gitu. Kenapa? Jujur itu untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi lingkungannya, dan itu kemudian juga akhirnya bisa menjadi daya dukung kalau Pak RT RW-nya itu tahu, oh ini ada yang warga saya yang terkena COVID, kita support. Support apa? Kebutuhannya apa? Butuh vitamin, butuh bahan pokok makanan, disupport. Karena sekarang dengan kondisi saat ini, maka mau tidak mau civil society inilah yang harus kita bangun, sehingga daya dukung itu muncul dari masyarakat sekitar. Termasuk juga kalau umpamanya ternyata, oh ini kondisinya jelek, harus segera dibawa ke rumah sakit. Telepon ambulan rumah sakit, nanti supaya menjemput untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan sampai terjadi, mohon maaf, masyarakat yang meninggal saat isoman karena tidak mendapatkan pemantauan dan kemudian tidak mendapatkan akses pelayanan. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menilai pemerintah perlu mengaktifkan community empowerment atau kesehatan berbasis masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga RT RW bersama-sama melakukan deteksi dini warga yang terpapar corona. Ini mengawal secara epidemiologi, kesehatan masyarakat, edukasi, promosi, melakukan community empowerment, tetapi di situ juga yang jarang dikuatkan oleh pemerintah kita melalui kegiatan stimulan. Sebenarnya kalau kita mau mengarah kepada solusi di hulu, itu pemerintah tuh mengkampanyekan patriotisme sebenarnya. Wahai rakyatku, bagian dari perjuangan kita semua, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat bahu-membahu untuk melakukan early detection, early warning, sekaligus melakukan penguatan ya komunitas misalnya ya, penyediaan ruang-ruang isolasi itu bisa oleh dan untuk masyarakat sendiri, daripada mereka masing-masing isolasi mandiri di rumah yang kadang tidak memenuhi syarat, lebih baik dikonsolidasikan oleh RT RW, oleh komunitas, dijauhkan dari kontaminasi langsung, dijauhkan dari stigma, dipenuhi kebutuhannya, dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan setempat. Dan banyak tenaga kesehatan kita di tengah masyarakat ini yang kita sebut dengan muncul menjadi sebuah arus besar. Padahal kalau Mbak Glenis bayangkan, 514 kabupaten kota di Indonesia, kalau misalnya setiap kecamatan yang jumlahnya ribuan, setiap kelurahan yang jumlahnya puluhan ribu, bagaimana banyak RT RW-nya? Kalau saja satu RW satu ruang isolasi, ada boleh jadi jutaan ruang-ruang isolasi untuk mereka yang tanpa gejala atau bergejala ringan, sehingga tidak perlu lagi kita terlalu khawatir untuk yang di rumah sakit, memang diperuntukkan untuk yang mereka bergejala sedang ke berat. Inilah yang kita sebut dengan community empowerment, sinergitas. Tapi ini juga harus dibantu, dikampanyekan, diadvokasikan, dikuatkan. Ini peran kesehatan masyarakat, bagian dari primary prevention, primary health care gitu ya, public health initiative. Itu poin utamanya, Mbak Glenis. Peran komunitas dalam membantu isolasi mandiri pasien COVID telah dijalankan oleh salah satu gereja di Jakarta.
Wisma di belakang gereja dijadikan tempat isolasi mandiri bagi warga sekitar gereja secara gratis tanpa dipungut biaya. Seluruh dana operasional isolasi mandiri berasal dari kas majelis gereja dan juga sumbangan jemaat. Isolasi gedungnya ada itu di belakang daripada Gereja Immanuel Gambir, ya, GPIB Immanuel. Lalu kemudian kami relasi dengan RT, RW, dengan puskesmas, sehingga Bu RT akan telepon, Pak Pendeta, ada anggota kami yang masuk, silakan. Bahkan Muslim pun, Buddha pun ada. Muslim itu kalau tidak salah kemarin ada 4 atau 5 orang yang juga hadir di sini. Jadi dia lintas agama ya, tidak hanya karena GPIB hadir atau gereja hadir, dia tidak boleh hadir hanya bagi diri sendiri. Dia hadir juga bagi orang lain menjadi berkat. Utak-atik kebijakan, cari solusi. Masyarakat butuh yang pasti. Pemberdayaan masyarakat jadi strategi. Komunitas diharapkan ambil bagian deteksi dini. Segelintir orang ciptakan ruang isolasi. Redakan gelisah, kenali pandemi. Keluar dari pandemi, pemerintah butuh aksi. Lini Soktania dan tim liputan Kompas TV Jakarta.